Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Puzzle keempat dari series Quiztro Quadri, dan puzzle hari ini judulnya adalah The Chalkboard. Dan hari ini kita punya beberapa aspek penjumlahan ya, di mana beberapa petak itu harus berjumlah tertentu. Dan juga menariknya di puzzle ini, penjumlahan tersebut harus kita tentukan gitu nanti untuk puzzle-nya ya. Jadi sepertinya bakal sangat menarik banget, dan seperti biasa, link puzzle hari ini ada di deskripsi video di bawah. Oke, kita lihat untuk peraturannya, yaitu aturan Squistro Quadri berlaku. Jadi seperti biasa, kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap petak kosong di sini. Dan juga angka pada setiap baris itu harus berbeda semua, angka pada setiap kolom itu harus berbeda semua. Dan di Squistro Quadri itu bakal ada 4 kotak 3x3 yang saling tumpang tindih pada garis putus-putus di sini. Oke, ini adalah box yang ketiga, dan yang terakhir adalah box yang keempat di sini. Dan nantinya di box ini juga harus berisi angka yang berbeda semua ya. Jadi di box hijau ini dia harus berisi angka yang berbeda semua, angka di box ungu harus berbeda semua, dan seterusnya. Jadi setiap baris, setiap kolom, dan dalam setiap box itu harus berbeda semua untuk angkanya. Kemudian kita punya beberapa peraturan killer ya. Ada little killer di diagonal ini, dan juga ada killer untuk yang plus di sini. Dan angka di sepanjang diagonal yang ditunjukkan itu harus berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Cuman di sini ada beberapa X yang diberikan ya. Dan itu harus kita tentukan gitu. Untuk nilai dari X itu harus berapa. Dan itu bakal selalu konstan di puzzle tersebut. Jadi kalau misalkan X adalah 7, maka angka pada diagonal ini itu harus berjumlah 7. Dan angka pada diagonal ini harus berjumlah 2 kali 7, maka berjumlah 14, ini berjumlah 21, dan seterusnya. Dan angka yang dipisahkan oleh plus di sini juga dia harus berjumlah X. Jadi kalau X tadi adalah 7, maka dua petak ini harus berjumlah 7 juga. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan beberapa properti yang bisa didapatkan dari grid Squistro Quadri. Mungkin ada beberapa cara juga untuk memikirkan dari logika-logika ini, tapi akan saya tunjukkan seperti ini agar bisa lebih mudah juga untuk dimengerti. Jadi properti yang pertama adalah seluruh petak yang berada pada garis putus-putus ini itu harus berisi angka yang berbeda semua. Dan cara pembuktiannya adalah kita langsung aja untuk menulis angka-angka pada petak-petak di sini. Jadi kayak misalkan di baris ini, kita tahu dia harus berisi 5 angka yang berbeda dari peraturannya. Tidak boleh ada angka yang berulang pada setiap baris. Maka kita misalkan saja ini merupakan angka 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Nggak ada masalah kalau misalkan kita ganti ini menjadi warna untuk menandakannya, atau mungkin kita menggunakan alfabet di sini, A, B, dan seterusnya. Nggak ada masalah, yang penting di sini hanya sebagai simbolik saja untuk melihat kenapa ini harus berisi angka yang berbeda semua. Dan sekarang kita harus melihat angka apa sih yang mungkin untuk petak-petak yang berada pada garis putus-putus lainnya di sini. Kalau di grid Squistro Quadri itu bakal ada 4 box juga. Ini adalah box 1, ini adalah box 2, ini adalah box 3, dan yang terakhir adalah box 4 di sini, di mana dia saling tumpang tindih pada garis putus-putus. Dan untuk dua petak ini, kalau kita lihat dari segi box hijau ini, angka 1, angka 2, angka 3 sudah muncul dalam box tersebut. Maka tidak boleh ada angka 1, 2, 3 lagi pada seluruh petak-petak yang tersisa dalam boxnya. Maka dua petak ini tidak boleh berisi angka 1, 2, 3 lagi. Kalau kita lihat pada box ungu, angka 3, 4, 5 sudah muncul, maka dua petak ini tidak bisa berisi angka 3, 4, 5. Jadi dua petak ini bukan angka 1, 2, 3, 4, 5. Sama juga kalau kita lihat di orange, dua petak ini nggak mungkin 1, 2, 3. Dan kalau kita lihat di biru, dua petak ini nggak mungkin 3, 4, 5. Maka 4 petak ini tidak boleh berisi angka 1, 2, 3, 4, 5, maka otomatis merupakan angka yang tersisa yaitu 6, 7, 8, 9. Dan kita bisa simbolikan lagi, ini mengisi menjadi 4 angka yang berbeda. 6, 7, 8, 9 seperti ini misalkan, karena di kolom ini juga nggak boleh ada angka yang berulang. Jadi kita telah membuktikan bahwa 9 petak ini dia merupakan 9 angka yang berbeda. Dan sekarang kita coba lihat untuk petak-petak yang tersisa ini, dia bisa memiliki kandidat angka seperti apa. Jadi untuk di box hijau, sudah ada angka 1, 2, 3, 6, 7, maka angka yang tersisa adalah 4, 5, 8, dan 9. Kalau kita lihat dalam box ungu, kita bisa tempatkan angka 1, 2, 8, 9 belum muncul. Dalam box biru sudah ada 3, 4, 5, 8, 9, maka 1, 2, 6, 7 belum muncul. Dan di orange ada 4, 5, 6, dan 7. Dan di sini kalau kita lihat, ada beberapa hal yang sangat menarik banget yang bisa timbul ya pada solusi dari grid Squistro Quadri. Di 9 petak ini dia harus berisi angka yang berbeda semua. Tapi kalau kita lihat,
Di seluruh petak ini juga dia membentuk sebuah extra region ya, di mana tidak boleh ada angka yang berulang juga pada seluruh area tersebut. Dan sama juga di sisi lainnya, di sini juga tidak boleh ada angka yang berulang. Dan yang menariknya juga pada grid Squistro Quadri ini, di area 2x2 ini, area yang bersebelahan itu pasti bakal ada tepat dua angka yang sama yang muncul dalam area tersebut. Jadi misalkan area di sini dan area di sini, itu bakal ada angka 8 dan angka 9 yang muncul pada kedua area tersebut. Dan angka tersebut adalah angka yang muncul pada garis putus-putus di sisi lainnya. Jadi 8 dan 9 itu adalah dua angka yang muncul di sini. Kalau kita lihat dari sisi lainnya, di sini ada angka 1 dan 2 yang muncul di sini, yang angka tersebut muncul di dua petak ini. Di sini 6 dan 7 akan muncul di dua petak ini, dan 4 dan 5 akan muncul di dua petak ini. Dan properti yang terakhir, semua angka pada grid Squistro Quadri akan muncul tepat 3 kali pada puzzle-nya, kecuali angka di tengah-tengah sini hanya muncul 1 kali saja di puzzle-nya. Dan itu adalah beberapa properti yang bisa didapatkan dari grid Squistro Quadri yang mungkin juga akan memudahkan banget dalam menyelesaikan puzzle-puzzle-nya. Mari kita kembali ke puzzle-nya dan kita reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, X harus ditentukan ya menariknya di puzzle ini. Mungkin kita coba untuk melihat kali ya, untuk X ini sebenarnya bisa memiliki jumlah berapa sih untuk nilai dari X tersebut. Mungkin kita lihat dari segi maksimal dulu lah ya, karena angka pada diagonal ini cukup menarik banget ya, karena ini harus berjumlah 4 dikalikan X. Jadi itu merupakan angka penjumlahan yang cukup besar di sini. Tapi kita tahu ya, jumlah maksimal dari seluruh angka di sini adalah 34 ya berarti ya. Karena dua angka di sini merupakan dua angka yang berbeda, maka maksimal 8 tambah 9. Dan dua angka di sini merupakan dua angka yang berbeda karena berada dalam box ini. Maka ini harus berjumlah maksimal 8 tambah 9. Berarti maksimalnya pada diagonal ini, dia harus berjumlah 34 ya. Cuman 34 itu bukan angka yang bisa dibagi dengan angka 4. Maka maksimal banget harusnya 32 nggak sih? Karena penjumlahan sini harus merupakan kelipatan 4 kan ya. Jadi X kita maksimal harusnya jumlahnya adalah 8. Kalau X kita adalah 9, maka jumlah dari diagonal ini adalah 9 kali 4, 36, dan itu melebihi jumlah 34 kita. Jadi X kita itu adalah maksimal 8 menariknya ya. Oke. Dan sama juga ya, untuk dari segi minimalnya berarti dari X di sini, dua angka sini harus berbeda karena berada dalam box ini, maka minimal 1 tambah 2, dan dua angka sini juga sama, ini harus 1 tambah 2. Maka untuk minimalnya dari X di sini adalah 6 ya jumlahnya. 6 dan maksimal 8. Berarti pilihan kita hanya bisa 6, 7, atau 8 berarti ya untuk X di sini. Oke. Iya, dan menariknya untuk di X ini dan juga 4 X ini, dia saling tumpang tindih pada petak ini ya menariknya. Jadi kayaknya kalau kita coba untuk melihat sebuah kandidat itu dari segi minimal dan maksimalnya, kayak kita punya keseimbangan dari situ ya. Coba, mungkin kita coba lihat dulu sekarang ya. Jadi angka di sini tadi harus berjumlah maksimal 8 ya, 6, 7, atau 8 di sini. Berarti kalau ini adalah 1 tambah 2, iya berarti seluruh angka di sini hanya bisa dipilih dari 1 sampai 4 saja berarti angkanya. Karena angka di sini kita tahu tadi jumlahnya harus 6, 7, atau 8. Berarti maksimal 8 kan ya. Walaupun seminimal banget dua petak ini yang berisi dua angka yang berbeda karena dalam box ini berjumlah 1 tambah 2. Maka dua petak ini nggak boleh berjumlah 6 atau lebih. Kalau ini berjumlah 6, kita punya 6 tambah 3 di sini, ini berjumlah 9. Jadi itu sudah melebihi maksimal kita jumlahnya 8. Jadi angka di sini hanya bisa berjumlah maksimal 5. Sama juga kebalikannya ya. 1, 2 di sini, berarti angka di sini juga berjumlah maksimal 5. Dan karena maksimal 5 itu, dia hanya bisa dipilih dari angka 1, 2, 3, 4. Berarti kalau ada angka 5, 5 tambah 1 sudah mencapai 6, bukan maksimal 5. Sama juga di sini, ini harus 1, 2, 3, 4. Oke. Dan dari segi maksimalnya berarti sekarang berkurang ya, karena angka di sini maksimal 4. Berarti maksimalnya ini adalah berarti maksimalnya sekarang menjadi 30 ya. Di sini berjumlah 8 tambah 9, dan di sini berjumlah 4 tambah 9. Dan ya itu 17 tambah 13 itu berjumlah 30 berarti. Tapi karena ini harus kelipatan 4 lagi, berarti sekarang jumlah maksimalnya berkurang ya, sehingga menjadi 7 nggak sih? Ini sekarang maksimal jumlahnya 30.
Tapi kalau ini adalah 8, X-nya berarti itu menjadi 32, melebihi jumlah 30 kita. Jadi X kita sekarang 7 ya berarti. 7 atau 6. Berarti kalau 7 harusnya berkurang lagi nggak sih untuk dari dua petak ini? Karena ya ini tadi berjumlah minimal, dua petak ini minimal berjumlah 3 kan ya. Jadi angka di sini nggak boleh berjumlah 5 atau lebih. Atau enggak ini bakal 5 tambah 3 berjumlah 8. Padahal kita tahu X kita adalah 6 atau 7. Sehingga nggak mungkin ada angka 4 di sini. Kalau ada angka 4 itu 4 tambah 1 minimal. Jadi harus 1, 2, 3 ya. Sama juga di sini kebalikannya. Ini minimal berjumlah 2, maka ini maksimal jumlahnya 5. Dan kalau dia berjumlah 6, kita harus minimal banget ya. Satu tambah 2 dan satu tambah 2. Kalau dia berjumlah 7, salah satu dari penjumlahan ini harus kita tingkatkan menjadi jumlahnya 4. Nantinya agar berjumlah 3 tambah 4. Ya, karena kita harus meningkatkan satu dari penjumlahan dua petak ini agar bisa berjumlah 7 nantinya. Salah satu penjumlahan ini nantinya akan berjumlah satu tambah 2 dan satu lagi harus satu tambah 3. Jadi itu bakal selalu ada angka satu ya di sini. Atau intinya kita bisa bertanya apakah butuh angka satu atau enggak di sini ya. Kalau nggak ada angka satu, jumlah minimalnya 5 tambah 3. Dan itu berjumlah 8. Jadi pasti bakal ada angka satu di sini dan angka satu di sini ya. Sebenarnya angka satu itu nggak boleh berulang ya pada garis putus-putus di sini pada propertinya. Jadi kalau ada angka satu di sini ini bakal satu. Tapi kayaknya oh nggak mungkin sih. Kalau ada angka satu di sini kita tahu ini merupakan angka yang berbeda semua ya pada Excel regions kita. Jadi kalau ini satu, ini akan menjadi satu dalam em, dua petak ini karena kita tahu angka di sini harus berbeda semua. Jadi nggak boleh ada angka satu juga di sini. Kalau ini satu, ini bakal satu. Kalau ini satu, nggak boleh ada angka yang berulang pada putus-putusnya, maka nggak mungkin di sini, maka harus di sini. Jadi antara satu di dua petak ini atau satu di dua petak ini ya. Cuman harusnya, hmm, kalau ada angka satu di sini, itu bakal terlalu sedikit nggak sih mungkin untuk penjumlahannya? Karena kita tahu ini harus berjumlah 6 atau 7 ya. Jadi kalau ini 6, penjumlahan kita adalah 24. Kalau 7 ini harus berjumlah 28. Itu masih mungkin nggak kalau dengan adanya angka satu di sini? Ya masih mungkin ya, karena 17 tambah satu tambah 9 mungkin di sini ya. Itu mencapai 10 tambah 8 9 itu bisa aja mencapai 27. Jadi nggak ada masalah kalau misalkan itu berjumlah. Masalah kalau dia berjumlah 28 sih, cuman eh, kayak nggak ada masalah kalau berjumlah 24. Hmm. Oke, mungkin di sini kali ya. Kalau ini adalah jumlahnya 6 atau 7. Kalau jumlahnya 6 dia harus satu tambah 5 atau 2 tambah 4. Nggak mungkin 3 3 dan 3 ya, atau 3-nya bakal berulang di barisnya. Kalau misalkan 7, dia harus 1 6 2 5 atau 3 4. Jadi ini bakal selalu menjadi angka 4 5 6 nantinya. Oke. Hmm, hmm, hmm. Ini di mana ya kita bisa melihat untuk progres lanjutannya? X kita adalah 6 atau 7 ya. 6 atau 7. Kalau misalkan X kita adalah 6, agak susah nggak sih untuk penjumlahan kita bisa minimal? Iya, terutama pada pada diagonal ini ya. Pada diagonal ini 3 4 3 4 7 7. Nah, sayangnya masih mungkin sih ya. Kalau misalkan penjumlahan kita adalah kalau penjumlahan kita adalah 6, maka ini harus berjumlah satu tambah 2, ini berjumlah satu tambah 2. Dan itu mengeliminasi angka satu 2 dalam dua petak ini dalam boxnya, dan juga satu 2 di dua petak ini dalam boxnya. Tapi itu masih nggak terlalu jauh dari segi minimalnya ya, 3 tambah 4 gitu misalkan di sini. Hmm. Hmm. 6, 1, 2, 1, 2. Tunggu, 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 tunggu. Ini nggak mungkin nggak sih?
Dengan adanya plus di sini deh kayaknya ya, untuk mengeliminasinya ya. Kalau ini adalah jumlahnya 6, ini harus satu tambah 2 di sini dan satu tambah 2 di sini. Tapi harusnya dari seluruh petak ini, itu mengeliminasi kombinasi dari jumlahnya 6 untuk plus di sini nggak sih? Karena angka di sini adalah dua angka yang berbeda kan ya. Ini adalah hijau dan ini adalah ungu. Itu harus berisi dua angka yang berbeda dalam box ya. Maka kita coba menandakannya dengan dua warna yang berbeda. Ini menjadi satu dua hijau, ini satu dua ungu. Dan kita tahu di dalam plus ini nggak boleh ada angka yang berulang. Maka ini bukan satu dua yang ungu. Ini harus satu dua yang hijau dan dua angka sini harus berbeda. Maka ini menjadi satu dua yang ungu. Dan sekarang kalau kita lihat untuk petak ini dia melihat ke satu dua satu um, berada dalam garis putus-putus, maka nggak boleh berisi angka satu 2 lagi karena sudah muncul di putus-putus di dua petak ini. Dan angka di sini juga melihat satu 2 hijau dan satu 2 ungu. Maka dia nggak mungkin berisi angka satu atau 2. Maka kita nggak bakal pernah bisa memiliki kombinasi 6 yang valid lagi sekarang. Karena nggak akan ada angka satu dan 2 di dua petak ini. Satu 5 nggak mungkin dan 2 4 nggak mungkin. Wow. Oke. Okay. Jadi ternyata penjumlahan kita memang harus 7 ya sekarang. Jadi dengan penjumlahan kita harus 7, X kita tahu akan menjadi 7 sekarang, ini nggak mungkin satu lagi. Kalau ini adalah satu, kita akan mendapatkan maksimal di sini berjumlah 27 saja kan ya. Padahal kita tahu ini harusnya 4 kali 7 yaitu berjumlah 28. 89 tambah 1 tambah 9 itu berjumlah maksimal 27, bukan 28. Nice, jadi ini bukan satu kita. Ini harus satu kita, dan dari properti ini harus berisi angka yang berbeda semua, maka ini bukan satu lagi sekarang. Ini harus satu, dan ini berisi dua angka yang berbeda ya. Ini kita tahu harus berjumlah 7, sudah ada 2, kita butuh 5 di sini, maka satunya harus 2 dan satu lagi harus 3. Oke, okay. Nice, luar biasa banget. Berarti sekarang ini harus berjumlah 7, ini nggak mungkin 6 lagi, harus 25 atau 34. Sini juga sama, dia nggak mungkin 1 6 ya, ini nggak mungkin satu di sini, dan satu nggak boleh berulang pada garis putus-putus. Maka ini harus 25 atau 34. Tapi kita tahu ini bukan angka 2 atau 3 ya. Kita tahu dua angka ini merupakan angka yang berbeda dan dia melihat ke petak ini. Kalau ini 2, ini harus 3, dan ini nggak mungkin 23 atau kebalikannya. Ini bukan 23 kita dan ini adalah 23 kita. Harus 25 seperti ini atau 34 seperti ini. Nice. Oh, dan menariknya angka di sini adalah angka yang sama dengan angka di sini ya. Karena kita tahu 23 ini merupakan angka yang berbeda. Jadi ini nggak mungkin merupakan 23 ini karena berada dalam baris yang sama, maka ini harus 23 yang ini. Jadi karena ini merupakan angka yang sama, ini juga merupakan angka yang sama. Agar dia bisa antara sama-sama berjumlah 7 ya, 25 atau 34 nantinya. Dan dari properti juga dua angka di sini adalah angka yang muncul di box ini dan di box ini di 2 kali 2-nya. Maka 45 sudah pasti muncul di sini dan muncul di area 2 kali 2 ini nggak mungkin berulang pada barisnya dan bukan angka 1, makanya bisa di sini sekarang. Nice, luar biasa banget. Tapi dari segi maksimalnya juga kayaknya bakal lumayan terbatas ya ini untuk berjumlah 28. Karena sekarang jumlah maksimalnya kayaknya menjadi 89, 93, berarti itu adalah 29 ya di sini. Berarti kita punya satu derajat kebebasan. Kita bisa menurunkan satu dari segi maksimalnya untuk kandidat-kandidat tersebut ya. Karena ini maksimalnya berjumlah 8 tambah 9, 17. Ini berjumlah maksimal 3, dan ini berjumlah 9. Dan maksimal dari seluruh angka tersebut adalah 29. Berarti kita harus menurunkan salah satu dari penjumlahan ini agar berjumlah 28 sekarang. Kita turunkan di sini misalkan berjumlah 16, tambah 3 tambah 9, itu berjumlah 28. Atau kita menurunkan angka di sini merupakan angka 2, maka 17 tambah 2 tambah 9. Atau kita menurunkan satu angka di sini berjumlah 8, maka ini 17 tambah 3 tambah 8. Berjumlah 28. Jadi ini harus 8 atau 9, dan ini harus 17 atau 16. 17 harus maksimal, 16 hanya bisa 7 tambah 9. Berarti pasti bakal ada angka 9 sih. Oke, kita bisa sedikit dapat progres di sini ya untuk penjumlahannya. Kita juga harus melihat di sini harus berjumlah 14 berarti, dan ini berjumlah 21 berarti ya. Tapi kita tahu dua angka di sini adalah angka yang muncul di sini dan angka yang muncul di sini. Berarti satu harus muncul di sini, mungkin belum pada kolomnya. Oke. Ini mungkin kita harus berjumlah 14 di sini ya. Kalau ini adalah 15, ini berjumlah 8. Mungkin nggak sih ini untuk berjumlah 14, kalau ini adalah 14, ini berjumlah 9 ya.
Menariknya angka di sini itu merupakan angka yang bukan angka 23 ya. Dia nggak mungkin ada angka satu di boxnya, dan ini dia melihat kedua tiga yang berbeda. Ini melihat kedua tiga ini dan dua tiga ini. Jadi angka sini harus dipilih dari 4 atau lebih. 4, 5, 6, 7, 8. Nggak mungkin 8 lah ya. Kita tahu dua angka di sini tadi berjumlah 8 atau 9. Jadi maksimalnya harus 7 di sini dan bisa minimal ada 2 di sini ya. Supaya bisa berjumlah maksimal 9. Kalau ini 8, jumlah minimalnya 10 tambah 11 tambah 4, um, melebihi jumlah 14 kita. Oke, 4, 5, 6, 7. Ini nggak ada masalah juga tapi di situ ya. Mungkin ini penjumlahan satu lagi. Kalau penjumlahan di sini berjumlah 21 ya. Tapi dari segi maksimal kayaknya juga nggak terlalu menarik gak sih? Hmm. Ini berjumlah 21 sekarang. 21 dan ini berjumlah 14 ya. Hmm. 14. Kayak saya agak ngestak di sini ya untuk lanjutannya. Gimana lanjutannya sekarang? 23. Kalau misalkan, oh oke 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 oke. Kita tahu tadi angka di sini harus berjumlah 28 kan ya. Dan ini nggak mungkin merupakan tiga angka yang berbeda ya. Kita tahu dua angka di sini merupakan angka yang berbeda, tapi kalau angka di sini juga bukan angka yang muncul pada dua petak ini merupakan tiga angka yang berbeda, maka dia berjumlah 7 tambah 8 tambah 9, yaitu berjumlah 24. Dan 24 kita butuh angka 4 di sini untuk mendapatkan jumlah 28, dan itu nggak mungkin. Jadi harus ada perulangan angka yang mungkin pada 7, 8, 9 ini. Dan angka yang berulang tersebut harus merupakan angka di sini ya. Karena angka di sini merupakan dua angka yang berbeda. Angka di sini harus muncul di sini atau muncul di sini. Tapi kita tahu dalam properti tadi, di mana kalau ini merupakan sebuah extra regions ya, nggak boleh ada angka yang berulang di sini. Jadi angka di sini bukan angka yang muncul di sini. Nice. Dia harus muncul di sini dan ini menjadi angka 8 atau 9. Ini adalah dua angka yang sama, kita tandakan dengan biru saja mungkin. Dan dia dua angka sini adalah angka yang muncul di box ini dan di box ini ya. Berarti biru memang harus muncul di box ini, di sini. Oke, dan ini menjadi 8 atau 9. Lalu, gimana lagi ya lanjutannya? Kalau misalkan ini adalah, ya dia kayaknya bisa aja dua-duanya merupakan 8 atau dua-duanya merupakan angka 9 ya. Kalau dia double 9, kita harus mengurangi ini menjadi 2 atau ini menjadi 9 nantinya. Atau ini menjadi 8. Kalau ini dua-duanya 8, maka ini harus maksimal 9 dan 3 di sini. Hmm. Dan dua angka di sini adalah angka yang muncul di box ini dan box ini. Berarti harus ada angka hijau di sini. Berarti ini harus hijau menjadi hijau 23. Oke. Berarti sekarang di diagonal ini ya kita harus lihatnya. Kita sudah ada. Oh, wow. Oke, oke, saya dapat 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 logikanya. Jadi sekarang kita tahu untuk di diagonal ini komposisinya adalah hijau dan juga ungu dan juga biru ya. Tapi kita tahu hijau dan ungu kita harus selalu berjumlah 7. Karena hijau dan ungu di sini harus berjumlah X kan ya, maka dia berjumlah 7. Maka dua angka sini sudah pasti berjumlah 7. Dan kita butuh 21 ya, 21 kurang 7, 14. Maka dua angka sini berjumlah 14. Jadi antara 95 atau 86. Jadi angka sini harus 5 atau 6 sekarang. Oke. Ini berjumlah 14 ya. 86, 95. Saya nggak tahu sih apakah ini membantu atau enggak tapi ya.
Oke, di sini juga ada logika yang sangat menarik banget ya, di mana kita tahu dalam Squistro Quadri itu angka di sini adalah angka yang muncul satu kali saja pada puzzle yang nggak boleh ada angka tersebut muncul di tempat-tempat lainnya. Maka dia nggak mungkin satu dua tiga ya. Satu, dua, tiga sudah muncul dalam dua petak ini. Satu sudah muncul sini, dua, tiga sudah muncul dua-duanya di barisnya. Dia nggak mungkin satu, dua, tiga. Tapi menariknya angka di sini, dia merupakan dua tiga yang berbeda dengan dua tiga hijau di sini. Ini harus dua tiga hijau, ini harus dua tiga orange. Di mana angka tersebut muncul dalam box ini ya. Dia nggak mungkin berulang pada kolomnya, dia nggak mungkin di seluruh petak ini karena bukan angka dua tiga dan ini bukan dua tiga yang orange. Dan kalau dia muncul dua tiga orange di sini, dia hanya bisa muncul satu kali saja di puzzle-nya. Padahal ini sudah muncul dua kali, dan itu nggak mungkin. Jadi dua tiga yang orange memang harus muncul di sini sekarang. Dan dua angka sini adalah angka yang muncul di dua kali dua ini dan dua kali dua ini, maka harus ada orange di dua kali dua ini di sini. Oke, perlahan-lahan kita dapat lumayan banyak progres di sini ya. Lalu, berarti sekarang kita melihat dari segi diagonal lainnya ya. Ini sudah ada. Ini menariknya merupakan dua tiga yang berbeda ya. Ini harus berjumlah 7. Jadi kalau ini adalah 2 5, ini menjadi 3. Atau kalau ini 3 4, ini menjadi 2. Jadi antara dia merupakan 2 dan 4 atau 3 dan 5. Jadi ini selalu berjumlah genap ya. 2 tambah 4 berjumlah 6 dan 3 5 berjumlah genap. Kalau kita tahu ini berjumlah 14 nantinya. Genap untuk mendapatkan 14 maka ini juga harus berjumlah genap. Maka ini harus ganjil ya, agar bisa ganjil pas ganjil. Jadi ini harus 5 atau 7 sekarang. Tapi dalam komposisinya juga masih mungkin nggak sih untuk berisi angka 5 7? Kalau ini 5, ini berjumlah 6 ya, makanya harus berjumlah 8 dan itu bisa 3 tambah 5. Kalau ini 7, ini 1, ini berjumlah 6 untuk mendapatkan 14 kita dan itu bisa 24. Jadi kayaknya nggak ada masalah ya kalau ini harus 5 atau 7. 5 di sini, um, tunggu, kalau ini 5, ini berjumlah 6. Maka ini berjumlah 6. Iya nggak mungkin nggak sih kalau kalau ini ya kalau ini adalah 5, ini harus berjumlah 8 sekarang agar bisa 8 tambah 6 berjumlah 14. Tapi itu akan membuatnya menjadi 5 juga kan ya. Tadi dengan ini komposisinya antara 24 atau 35 kan ya. Itu menjadi 35 dan ungu kita adalah 5 dan 5-nya berulang. Jadi karena ini merupakan ya intinya adalah kalau ini 5 ya. Kalau ini 5 ini akan menjadi 7 dan sekarang penjumlahan kita nggak bakal pernah bisa fight lagi untuk mendapatkan jumlah 14. Wow. Oke. Okay. Jadi ya ini bukan 5, ini harus 4 sekarang, ini harus 3. Dan ini menjadi 2, dan ini berjumlah 6, tambah 1, 7, maka kita butuh 7 untuk mendapatkan 14. Luar biasa banget. Dan sekarang, nah sayangnya kita masih belum tahu ya, dua petak ini harus berjumlah berapa. Kita sudah tahu tadi di awal yang berjumlah 7, dan ini sudah pasti berjumlah 86 atau 95. Oke. Tapi orange kita adalah 2 ya, makanya akan menjadi 2 semua. Dan 7, 1, 2, 3, 4, 7 sudah muncul. Maka angka di sini nggak mungkin 1, 2, 3, 4, 7. Dia harus 5, 6, 8, 9. Tapi kita tahu dua petak ini bakal ada 9 ya. Maka nggak boleh ada ke 9 dalam boxnya. Lalu, ini menjadi 4 juga. Sekarang masih cukup. Dengan logika yang sama nggak sih untuk petak ini ya? Dimana petak tersebut muncul dalam, kita lihat aja lah ya coloring yang sudah selesai di sini. Ini sudah pasti selesai untuk coloringnya. Dan angka di sini adalah angka yang harus muncul dalam box ini, nggak mungkin di kolomnya, nggak mungkin seluruh angka ini karena bukan yang kali 6 dan nggak mungkin 4. Dan angka tersebut nggak boleh muncul di tengah-tengah karena angka di tengah harus muncul satu kali saja di puzzle-nya. Jadi yang adalah angka yang muncul di sini. Ini adalah 5 atau 6. Oke. Dan dua angka di sini adalah angka yang muncul dalam 2 kali 2 ini dan 2 kali 2 ini ya. Maka ungu harus muncul di sini sekarang. 5 atau 6. Oke. Tapi masih belum juga ya menariknya. Mungkin oleh Sudoku kali ya. Ya kayak di box ini ya. Kita masih butuh angka 7. 7 nggak mungkin sini lagi. 7 harus di sini. Dan itu mengeliminasi angka 7 pada petak ini. Maka kita tahu dua petak ini adalah 8 dan 9 pair ya. 8 dan 9 membuat ini menjadi 17 tambah 3
20, maka kita butuh 8 agar bisa berjumlah 28. Jadi biru kita adalah 8, ini adalah 9, dan tinggal sedikit lagi berarti ya. Ini sekarang berjumlah 14, maka harus 6 di sini, ungu kita adalah 6. Dan tinggal sudoku aja. Ini menjadi angka 5, nggak mungkin 6 dan 8. Nice. Jadi tinggal 3 petak lagi untuk sudokunya. Ini benar-benar luar biasa banget sih. Saya benar-benar suka banget bagaimana interaksi dan logika-logika pada puzzle ini. Oke, sekarang di box ini kita masih butuh 7 dan juga 9 ya. 7 oleh sudoku, 9 7 selesai. Dan yang terakhir di box ini kita masih butuh angka 9. Dan puzzle selesai. Oke, itu dia selesai untuk the chalkboard. Puzzle dengan informasi yang sangat minim banget. Kita juga harus menentukan untuk penjumlahan-penjumlahannya, tapi bisa diselesaikan dengan logika yang sangat brilian banget. Tadi juga ada penggunaan geometris yang sangat menarik juga ya, di mana sebuah petak itu dia harus muncul di box lainnya di mana sih, dan juga penggunaan dari properti di mana angka pada di tengah-tengah ini dia hanya bisa muncul satu kali saja di puzzle-nya. Benar-benar puzzle yang sangat brilian banget oleh di pedal pianis, dan saya benar-benar enjoy banget untuk menemukan logika-logika tersebut. Puzzle yang sangat brilian. Ya, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.